Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya. Oke, hari ini kita akan sharing tentang eh, konsep ya, sebuah konsep perancangan ide di praproduksi multimedia. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang alur produksi multimedia yang terdiri dari tiga, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Baiklah, kita langsung saja untuk memulainya. Oke. Kita kembali lagi ke kompetensi bahwa kemarin sudah dibahas tentang alur produksi multimedia, dan hari ini kita akan mencoba memfokuskan di sebuah konsep pasca produksi. Oke, seperti diketahui kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk praproduksi terdiri dari eh, identifikasi gagasan atau ide cerita, kemudian konsep, kemudian rangkuman cerita atau treatment, sinopsis atau kemudian next berikutnya adalah naskah atau skenario, kemudian gambar cerita atau storyboard, dan skenario produksi. Baiklah, kalian yang sudah bagi kalian yang sudah megang buku apa namanya buku TPV untuk SMK yang ini ya, jadi kalian bisa buka untuk halaman praproduksi, itu sudah ada dijelaskan semua. Tapi di sini saya mau kalian nanti bisa 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 baca-baca, tapi di sini kita akan mencoba apa namanya melakukan sebuah apa namanya eh, pengamatan atau referensi lagi, agar kita lebih kaya dengan berbagai macam referensi. Oke, oke, iya, oke. Untuk ide atau gagasan dalam pembuatan video bisa datang dari mana saja, ya. Terkait dengan kehidupan sekeliling kita, bisa keluarga, bisa persahabatan, bisa percintaan, kehidupan sosial. Eh, ada lagi tentang sebuah usaha, tentang sebuah cerita. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil sebagai ide cerita. Sebenarnya penemuan ide cerita ini tentunya ya berdasarkan dari bisa berdasarkan dari fenomena, kemudian dari pengalaman. Jadi sebenarnya tergantung dari eh, si apa si penemu ide cerita itu. Jadi suatu ketika misal kayak saya tiba-tiba saya menemukan ide cerita tentang perjalanan kemana dan lain sebagainya, diceritakan ke dalam bentuk sinopsis, itu nanti tentunya dituangkan dalam konsep. Oke, kita akan mencoba membandingkan referensi. Kalau bisa kita lihat di sini saya contohkan adalah apa namanya ini ya, kemudian di bagian pertama ada film Avatar. Kalau yang bagi yang sudah nonton film Avatar ini eh, benar apa tidak nanti bisa dikoreksi bersama-sama. Kita kategorikan dalam bentuk fiksi karena kita tidak bisa menemukan atau belum menemukan benar nggak ini si Avatar ini benar apa enggak, atau benar-benar kejadian nyata atau hanya fiksi. Nah, untuk fiksi dan non fiksi secara harafiah atau secara pengertian nanti bisa bertanya atau bisa diskusikan dengan guru bahasa Indonesia jadi biar lebih valid lagi. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu film Sultan Agung, Tahta Perjuangan Cinta. Itu sebuah film dari karya sutradara ternama yaitu Hanung Bramantyo. Ini kategorinya adalah non fiksi karena Sultan Agung ini adalah tokoh sejarah dari Indonesia atau tokoh pahlawan dari Indonesia. Jadi sebuah film sejarah yang keberadaannya memang nyata. Jadi yang disebut dengan non fiksi. Jadi bukan khayalan. Nah, kalau Harry Potter, okay, salah satu film yang diinspirasi dari buku Harry Potter juga dari J.K. Rowling. Jadi ini tergolong fiksi. Oke. Okay. Nah, berarti dalam menentukan ide sebuah konsep film atau konsep apapun itu video atau itu juga bisa berdasarkan fiksi maupun fiksi. Oke. Pada khususnya film ya karena kita akan apa namanya dalam proses konteks pelajaran pengolahan audio video, jadi kita ya. Oke, konsep hendaknya secara terstruktur dan melibatkan orang-orang kreatif.
Konsep meliputi tema cerita, judul cerita, pokok cerita, tujuan cerita, sampai dengan sasaran. Menciptakan cerita yang bagus, utuh, perencanaan matang yang tepat, ini berlaku untuk semua media hiburan seperti film, serial TV, novel, hingga komik dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya kita sering dihadapkan pada apa namanya? Pada saat kita nonton film, bagus nih film. Apa namanya? Urut. Nah, di sini ada 3 apa namanya? Tangga dramatikal. Kalau di sini saya lebih senangnya menyebutnya tangga dramatikal. Jadi di sini ada setup, ya, kemudian ada atau beginning, kemudian apa namanya? Jadi setup ini adalah proses pengenalan karakter, termasuk kalau kemarin kalian nonton film yang sudah saya rekomendasikan, yaitu Kampung Mimpi, nanti kalian bisa bisa mendeskripsikan bagian setupnya di sini. Kemudian ada klimaks pertama, ya, klimaks of act 1. Nah, itu adalah klimaks permasalahan pertama. Kemudian ada midpoint atau a big twist. Di situ mulai terjadinya konfrontasi, ya. Kemudian di situ secara bertahap dipandu untuk mendapatkan obstacle, disaster, sampai dengan krisis, konflik, dan mencapai klimaks. Kemudian jadi klimaks ini adalah inti dari, ibaratnya puncak permasalahan dari film yang akan dibuat. Jadi direncanakan dulu, klimaksnya kayak gini nih. Jadi ada benar-benar menjadi pesan cerita di dalam film itu apa sih, klimaksnya di mana sih, konflik permasalahan itu berpuncak di mana gitu. Seperti itu. Jadi kalau nanti nonton film, nah dicoba diamati. Nah, contoh misal nanti film apalagi film Keluarga Cemara, nah itu di situ juga ada perpaduannya bagus sekali untuk setup, kemudian confrontation, kemudian sampai dengan tangga ketiga, yaitu resolution atau yang disebut wrap up, ya. Di situ sudah mulai endingnya gimana. Nah, jadi kalau kita ketemu film dengan titik dramatikal yang luar biasa, kalau bisa dibilang banyak sekali film-film yang bagus untuk proses ini, tapi juga ada yang film yang secara setupnya juga kurang bagus, kemudian confrontationnya atau konflik-konflik yang dihadirkan juga masih kurang. Itu tergantung dari proses persiapannya. Oke, next kita ke berikutnya. Nah, jadi sudah dijelaskan sedikit tentang kira-kira konsepnya seperti apa. Karena ini untuk memandu kalian biar kalian semakin tergugah untuk banyak referensi, saya minta tolong lagi kalian untuk menonton referensi berjudul nonton film berjudul Battle of Surabaya, ya. Battle of Surabaya, sehingga nanti kalian bisa mengcompare dari film-film yang kemarin di. Oke, ini linknya bisa kalian klik di sini. Ini yang link pertama ini bahasa Indonesia, kemudian ini adalah film link dengan bahasa Inggris. Kalau kalian ini ya silahkan di-download aja. Di-download bisa bagi yang mengalami kendala, atau saling sharing kalian saling sharing untuk downloadnya biar tidak terlalu berat. Oke, next. Iya, setelah itu, nah saya minta tolong kalian diskusikan menurut pendapat kalian apa yang dimaksud dengan premis dalam pembuatan film. Oke, premis itu apa sih? Ini juga menjadi bagian penting dari sebelum kita membuat sebuah produk, utamanya produk video, ya, baik film, video klip, company profile. Nah, itu salah satu 3 contoh lah, misalnya kita bentuk konsep dari produk multimedia berbasis video, ya. Sekali lagi misal bisa contoh film,
kemudian 2 video klip dan program. Nah, tapi untuk saat ini saya mengarahkan dulu ke film ya. Apa sih yang dimaksud dengan premis di dalam film itu? Oke, silakan nanti cari referensi kemudian jawab. Yang kedua, berdasarkan pengamatan kalian, apa perbedaan konsep antara film Sang Pemimpi dan Battle of Surabaya? Yang ketiga, berdasarkan riset dari sumber asli buku aslinya, yaitu karya Andrea Hirata, menurut kalian Sang Pemimpi itu tergolong film fiksi, non fiksi, atau gabungan kedua? Kemudian, 4, berdasarkan riset dari sumber aslinya, film Battle of Surabaya itu tergolong fiksi, non fiksi, atau keduanya ya. Jadi silahkan minta tolong didiskusikan, kemudian nanti hasilnya dikirim melalui Google Form yang ada di Classroom. Nanti segera saya kirim linknya untuk proses pelajaran ya. Oke, untuk sementara itu dulu untuk saat ini. Nanti kita akan sambung di proses praktikum, yaitu instalasi software nanti di sesi berikutnya. Oke, thank you, selamat berjumpa kembali di video saya berikutnya. Oke.